في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Deskripsi tentang tabur ini memang secara tertulis dalam Alkitab. Transfigurasi itu tidak disebutkan di mana tempatnya. Tetapi kita ada patokannya. Gunung yang tertinggi itu adalah Hermon. Kalau gunung yang tinggi, tempat ini tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi. Kalau kita membaca Alkitab tanpa melihat konteks, saudara-saudara, kadang-kadang di Indonesia itu paling laris jadi bahan pergunjingan ya. Misalnya, coba kita baca di dalam Lukas pasal 9 ayat 28 yang itu menjadi paralel dari kisah itu. Cuman dikatakan, kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke gunung untuk berdoa. 8 hari atau 6 hari kan itu kan. Padahal teksnya itu jelas. Semua Injil mencatat itu. Pertama, 8 hari itu dihitung dari apa? 8 hari sesudah segala pengajarannya itu. Pengajaran bahwa Yesus akan mati dan sesuai dengan nubuat para nabi, dia akan bangkit hidup kembali. Barang siapa takut kehilangan nyawanya, dia akan kehilangan. Tapi barang siapa menyerahkan nyawanya, demi aku dia akan mendapatkannya. Ajaran-ajaran itu apabila dihitung dari kapan diajarkan sampai Yesus membawa muridnya ke sini 8 hari. Tapi 6 hari itu perjalanannya. Jadi perjalanan dari mana? Ayat sebelum teks ini, sebelum pasal 17 ayat 1, itu kan Matius pasal 16 ayat 13. Yesus berada di mana? Di Kaisarea Filipi yang tadi paling pagi kita kunjungi. Dari Kaisarea Filipi menuju Tabor ini 6 hari perjalanannya kemari. Kalau tidak percaya jalan saja dari sana ke sini kan 6 hari. Pada waktu itu tentu dengan rute perjalanan yang berbeda dengan yang sekarang. Tidak semudah sekarang ini. Kemudian semua dari yang berkaitan dengan yang diajak oleh Yesus ke sini mencatatnya. Misalnya ya, teks ini dicatat dalam Injil Matius pasal 17, Injil Lukas pasal 9 ayat 28 dan seterusnya, dicatat dalam Injil Markus dan juga dicatat dalam surat Petrus. Yang kedua, kenapa? Karena Petrus mengalami, Petrus diajak ke sini. Dia dicatat di mana? 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai dengan 19. Katanya, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dari kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Jadi Petrus adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Jadi Petrus menyaksikan. Kemudian Yohanes juga menyaksikan, hanya tidak eksplisit. Ketika dia berbicara tentang pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Di ayat 14, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Sebagai apa? Kemuliaan sebagai putra tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran.
Kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Itulah suara yang didengar Yohanes anak Yebedeus. Engkaulah anakku yang kukasih, kepadamulah aku berkenan. Persis sama. Kemudian yang ketiga, dari mana tempat ini mulai diidentifikasi sebagai Bukit Transfigurasi? Catatan pertama itu muncul dari Origen dari Alexandria. Kira-kira awal abad ketiga. Dan kedua catatan dari Uskup Yerusalem. Ya. Dan ketiga catatan dari penerjemah Alkitab Vulgata dalam bahasa Latin yang menerjemahkan itu di Gua Bethlehem. Nanti waktu kita di Bethlehem, semoga kita bisa masuk Gua Hieronymus. Disitulah Hieronymus selama 26 tahun dia tinggal di Bethlehem untuk menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Latin yang sekarang dikenal Biblia Sacra Vulgata yang menjadi Alkitab resmi dari Gereja Katolik. Kok Petrus tahu itu Musa? Kok Petrus tahu itu Elia? Dari mana dia tahu? Waktu itu kan belum ada ikonografi, seni lukis. Bahkan orang Yahudi tidak mengizinkan divisualisasikan lewat gambar. Gambar itu kan bukan sekedar gambar fisik, tapi ada gambar teologis yang itu muncul dari apa? Figur yang digambarkan lewat tulisan. Jadi gambar teologis itu yang dipahami oleh kedua penyaksi ini, kedua saksi perjanjian lama istilahnya, Musa dan Elia. Kenapa dua orang ini? Nah, ini yang penting sekali. Karena Yesus mengatakan anak manusia itu sudah diberitakan seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi dan Mazmur. Yang disebut kitab Taurat Musa itu mulai dari Sefer Bereshit, kitab Kejadian, Sefer Elishemot, Sefer Wayikra, Sefer Bamidbar, dan Sefer Elehadivarim. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu Taurat. Para nabi, Nevim, Risonim, Nevim, Akaronim. Nabi-nabi awal dan nabi-nabi akhir. Dan Mazmur. Mazmur itu Ketubim. Ketubim itu kitab-kitab yang lain yang diawali dari Tehilim. Mazmur. Jadi Daud tidak pernah menerima kitab yang namanya Jabur. Istilah Jabur itu muncul pada masa pra-Islam. Ya, sejak itu kemudian kata Jabur itu dipakai oleh orang Arab untuk menyebut kitab Mazmur. Aslinya dalam Alkitab sebutnya Tehilim. Dari kata Tehilim itu muncul kata tahlil. Tapi lain dengan tahlilnya Islam. Ya, kalau di dalam gereja ortodok baru kita tahu semuanya itu. Kenapa Musa? Karena Musa menubuatkan tentang Yesus. Di mana? Ulangan 18 ayat 15 sampai 20. Pak Jenderal lebih hafal. Nabi mihirbeka mi'aheka kamoni yakim adunai eloheka alaftismaun. Seorang nabi di tengah-tengahmu, artinya di tengah-tengah Bani Israel. Tidak di luar Bani Israel. Karena dalam konteks ini tidak ada nabi Arab, nabi pasti Israel. Dalam konteks ini ya. Di tengah-tengahmu, di tengah-tengah Israel, di antara saudaramu, di antara 12 suku Israel. Yesus lahir dari suku Yehuda, Musa lahir dari suku Lewi. Nabi itu seperti Musa, Nabi Eksodus yang mengeluarkan bangsa Israel dari penindasan di tanah Mesir. Lalu Yesus Eksodusnya di mana? Nah, kita bisa membaca dalam ayat Alkitab, dan ini bukanlah suatu kebetulan, tetapi ini firman Tuhan ya. Karena itu di dalam Alkitab secara khusus disebut dalam Injil Lukas, kata yang digunakan itu adalah Eksodus ya. Digunakan kata begini. Dalam Lukas pasal 9 ayat 31. Keduanya, maksudnya Elia dan Musa, menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Tujuan kepergiannya itu dalam teks bahasa aslinya, dalam kemuliaan dan tujuan keluarannya. Jadi
endoksi ele kontin exodon auto. Exodon itu exodus. Jadi eksodusnya Yesus digenapi di mana? Di Yerusalem. Karena kalau Musa membawa Bani Israel dari penindasan di tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, makanya hukum pertama Yahudi itu bukan jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku, itu hukum kedua. Ya, hukum kedua itu kalau Yahudi berbunyi lo yihye lecha Elohim akhirim al-panai. Jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku, itu hukum kedua. Hukum yang pertama itu adalah anoki. Anoki itu akulah. Anoki Adonai Eloheka asyar husetika me'aret misrayim mibet abadim. Makanya kemarin waktu kita di Mesir sudah dapat hadiah dari Mita kan? Itu papirus yang ada 10 perintah Allah. Itu yang pertama berbunyi anoki. Kemudian huruf melingkar asyaret hadivarot. 10 perintah Tuhan. Karena apa? Misi besar Musa adalah keluaran dari tanah Mesir. Misi besar Yesus, keluaran dari perbudakan dosa-dosa. Makanya waktu anak sulung mati, di setiap pintu rumah yang ada tanda darah anak domba, Tuhan berfirman, Vera iti et hadam. Dan ketika aku melihat darah itu, ufesahti alaihem, aku akan lewat atas mereka. Maka upesah menjadi kata paskah. Upesah dan lewati aku dan lewatlah aku alaihem atas mereka. Paskahnya Yesus dan paskahnya Yahudi bedanya nama. Paskah Yahudi keluaran dari tanah Mesir. Makanya ketika memecah-mecahkan roti dikatakan inilah roti sengsara yang dimakan nenek moyang kita di Mesir. Kalau paskahnya Kristen, Yesus mengatakan inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan. Artinya apa? Perjamuan paskah Yesus cuma ada roti yang dipecah-pecahkan dan anggur, tidak ada potongan daging anak domba. Karena anak domba Allah itu Yesus sendiri. Tapi sambung temanya. Kalau nubuat ini oleh beberapa polemikus Islam seperti Zakir Naik ditafsirkan Nabi Muhammad, nggak cocok. Karena apa? Mana simbolnya? Tidak ada roti dan anggur, tidak ada eksodus, ya kan? Seperti aku ini seperti Musa. Ya, itu makanya digenapi. Kedua Elia. Elia itu mewakili kitab nabi-nabi. Karena menjelang hari Tuhan, Elia akan datang. Dan itu tergenapi dalam sosok Yohanes Pembaptis yang kemarin sudah kita pelajari di Qumran. Lalu misinya apa? Ketika Yesus mengatakan, inilah darahku, darah perjanjian baru. Penggenapan perjanjian baru yang dinubuatkan oleh nabi-nabi. Yaitu nabi siapa? Nabi Yeremia. Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 33 bahwa Tuhan akan mengadakan perjanjian baru dengan umat Yehuda dan umat Israel karena ketika itu dua kerajaan sudah terpisah dan yang kita kunjungi hari ini kerajaan utara yaitu kerajaan Israel. Makanya tadi kita pagi mengunjungi Dan itu tempat yang Kaisar Filipi tadi. Dan sampai Bet-El dulu. Itu seperti Sabang sampai Merauke. Sekarang Dan sampai Bet-El. Makanya ketika Yerobeam memberontak terhadap Yerusalem, dipasanglah patung anak lembu, satu di Dan, satu di Bet-El. Sebagai pemberontakan terhadap Tuhan. Nah, jadi temanya itu juga. Makanya semua teks perjanjian lama dan perjanjian baru itu bersinambung satu sama lain. Temanya tidak pernah berubah, bahkan simbolnya juga tidak pernah berubah. Roti sengsara menjadi tubuh Kristus. Anggur sengsara yang diminum nenek moyang kita di Mesir menjadi darah perjanjian baru. Karena apa? Perjanjian itu disahkan dengan darah. Artinya apa? Disahkan dengan pengorbanan. Dan itulah yang dinubuatkan oleh kitab suci yang digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya dengan kita menginjakkan kaki kita di bukit transfigurasi dan ini sampaikan pada ngapel satu Yesus yang di tengah. Ini kapelnya Mose Alef Hassalum. Alef Hassalum itu kalau bahasa Arab alaihi salam. Satunya Elia Alef Hassalum. Elia alaihi salam. Di tengahnya adalah Yesus Kristus
yang tidak lain adalah pembawa perdamaian. Di sini adalah Musa, di sampingnya adalah Elia. Meneguhkan Yesus sesuai dengan Taurat dan kitab nabi-nabi. Semoga apa yang kita lakukan dalam peziarah ini bukan sekedar kita jalan-jalan, tapi benar-benar jalan-jalan karena iman. Peziarahan, dan ini menuju kepada paripurnanya iman kita di dalam pemahaman akan Dia dalam Yesus Kristus, Sang Mesias yang adalah imam, nabi, dan raja. Jadi Yesus nabi juga, jangan salah paham. Yesus itu tapi bukan Nabi Isa. Abad pertama tidak ada orang namanya Isa di sini. Mau dicari di statistik juga nggak ada. Itu akibat fonetik koresponden, ya, seperti itu. Jadi yang pertama nabi karena dia menggenapi nubuat Musa, nabi Eksodus, misinya keluaran. Yang kedua imam besar. Yang ketiga raja. Makanya persembahan orang Majus nanti emas, kemenyan, dan mur. Emas melambangkan kekayaan raja, kemenyan itu ukupan, itu melambangkan imam, dan mur itu melambangkan nabi. Dan itu juga dalam konteks nabi yang menderita. Makanya waktu penyaliban ada mur di situ. Tuhan memberkati kita. Shalom alaikum bisem hamasiah.